desa misterius di pedalaman Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Isyawara kali ini akan menceritakan tentang seorang dokter muda yang bernama Roy, yang ditugaskan oleh pemerintah ke satu desa terpencil yang ada di Jawa Barat. Nah, dia melakukan perjalanan darat dan sampai di desa itu tengah malam, hingga dia menemukan sesuatu yang mengerikan di desa itu. Semengerikan apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Langit kota kecil itu digelayuti mendung kelabu saat Roy melangkah keluar dari bangunan terminal yang sederhana. Tas ransel besar menggantung di punggungnya dan koper kecil digeret dengan tangan kiri. Roy menengok sekeliling, berharap melihat seseorang mengangkat kertas bertuliskan namanya, tapi yang dicarinya tidak ada. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, pikirnya sambil mengangkat bahu. Terminal itu sepi, hanya ada beberapa sopir ojek pangkalan yang duduk di bangku panjang sambil menghisap rokok. Roy menghela nafas, lalu mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Layar menyala, tapi hanya sebentar, kemudian mati total. Baterainya penuh tadi pagi, gumam Roy sambil mengetuk-ketuk layar, tapi tak ada reaksi. Kenapa lagi ya? Dia memeriksa tombol-tombol, mencopot kartu SIM dan juga baterai, kemudian memasangnya kembali, tapi tetap tak menyala. Dengan perasaan campur aduk, Roy berjalan ke arah pos kecil di sudut terminal, tempat seorang petugas mengenakan seragam duduk membaca koran. Permisi Pak, apa di sini ada tempat servis handphone terdekat ya? Petugas itu menurunkan koran, menatap Roy sebentar, lalu menunjuk ke arah kanan. Oh, di belakang minimarket itu ada konter kecil, tapi sepertinya sekarang masih belum buka. Roy mengangguk. Makasih Pak. Dia berjalan ke arah yang ditunjukkan, memutar, melewati warung kopi, lapak bensin eceran, dan akhirnya menemukan konter kecil bertralis. Lampunya mati, pintunya digembok dari luar, sebuah tulisan tangan di kertas tergantung di kaca. Libur. Roy mendesap panjang sambil memijat kepalanya. Gimana ini? Baru juga sampai, tapi udah banyak masalah. Ketika hari sudah menjelang siang, perut Roy mulai lapar. Untungnya ada penjual nasi yang buka di sana, hingga Roy bisa mencari makanan untuk mengganjal perut. Setelah makan, Roy kembali duduk di kursi tunggu beton, matanya sesekali memandang keluar area terminal. Sudah hampir pukul 2 siang, Roy sampai berbaring karena bosan. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Tidak ada kabar dari penjemputnya, selain itu ponselnya juga rusak. Roy diam-diam melirik ke arah para tukang ojek pangkalan. Andai saja ia sempat mencatat nomor telepon orang yang akan menjemput, mungkin dia bisa meminjam ponsel seseorang di terminal ini. Roy bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah meja petugas terminal lagi. Pak, saya harus ke kampung Telaga Warna. Apa ada angkutan umum yang ke sana ya Pak? Si petugas mengerjitkan dahi. Telaga Warna. Ia menggaruk kepala.
Itu masuk pedalaman, tidak ada bus yang ke sana, paling juga travel. Tapi itu pun harus janjian atau ikut mobil bareng. Kadang mereka mau bawa penumpang. Kalau saya tunggu di sini aja, ada kemungkinan ketemu. Petugas itu mengangkat bahu. Bisa ya, bisa enggak. Roy putus asa mendengar petugas yang ditemuinya begitu pasif tanpa memberikan solusi. Dia kembali duduk, berusaha menenangkan dirinya. Tenang, Roy. Ini hanya masalah teknis. Penjemput mungkin terhalang hujan atau kendaraan mogok. Tunggu aja sebentar lagi. Akan tetapi, waktu terus bergulir. Bayangan di bawah atap terminal bergeser, suasana mulai berubah. Jumlah kendaraan berkurang, langit makin gelap. Suara tonggeret dari pepohonan di sekitar terminal mulai terdengar nyaring. Bahkan, para ojek yang tadi ramai, kini satu persatu pulang. Saat jam menunjukkan pukul 5:30, Roy berdiri. Ia sudah menunggu hampir 6 jam. Kalau terus di sini, malam keburu turun. Lebih baik aku cari kendaraan, apapun itu. Ia berjalan ke pintu keluar terminal. Di seberang jalan, ada warung kelontong. Roy melangkah ke sana mencoba bertanya. Permisi bu, saya mau ke Telaga Warna. Apa ada angkutan lewat sini ya? Perempuan pemilik warung menoleh dari balik etalase. Telaga Warna? Ia menyipitkan mata. Jauh itu nak, tapi kadang ada mobil kuning lewat sore-sore, bawa barang. Penumpang juga kadang ikut, tapi itu angkutan terakhir. Biasanya datang sebelum maghrib. Waduh, masih bisa saya kejar nggak? Ya kalau nasibmu bagus. Roy mengangguk. Kalau lewat, saya boleh duduk nunggu di sini nggak bu? Silakan, tapi jangan sampai gelap. Di sekitar sini biasanya ada binatang malam, ucap si ibu sambil menuang kopi untuk pembeli yang lain. Roy duduk di bangku kayu di depan warung. Jalanan depan terminal kini mulai lengang. Hanya sesekali motor melaju dengan cepat. Ia memandangi ke arah jalan, hatinya berdoa. Tolong Tuhan, jangan biarkan aku tertahan di sini malam ini. Beberapa saat kemudian, suara mesin tua terdengar dari kejauhan. Dari balik tikungan, muncul sebuah mobil berwarna kuning. Bentuknya seperti L300 yang diubah jadi angkutan umum. Catnya sudah kusam, bagian atapnya diikat dengan tali yang menahan beberapa karung dan dus besar. Roy berdiri dan melambai. Mobil tersebut melambat, lalu berhenti. Sopirnya membuka jendela. Lelaki tua berwajah keras dengan menyipitkan mata. Mau kemana mas? Telaga Warna masih bisa ikut? Sopir itu memandang Roy dari atas ke bawah. Sendirian? Ya, saya dokter dan ditugaskan ke puskesmas di sana. Sopir itu diam sejenak, lalu menepuk sisi kursi penumpang di depan. Naik, duduk di depan. Tapi aku tidak bisa mengantarkanmu langsung ke sana. Wajah Roy berubah muram. Nanti aku akan membantu mencari angkutan lain untuk mengantarkanmu sampai ke Telaga Warna. Ayo. Roy tersenyum lega. Ia segera membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Interior mobil berbau karet dan solar. Joknya sobek, pegasnya terasa di punggung. Tapi Roy tidak peduli. Yang penting, dia telah menemukan jalan keluar dari terminal. Sopir menyalakan mesin lagi, lalu menyeringai ke arah Roy. Nama saya Yusuf. Sepertinya nanti kita sering ketemu Pak Dokter di puskesmas. Roy mengangguk. Panggil saya Roy aja Pak. Pak Yusuf tersenyum lebar. Wajahnya yang tadi terlihat angker berubah menjadi menyenangkan tiap kali ia tersenyum. Mobil melaju perlahan meninggalkan jalanan kota kecil itu menuju ke arah yang lebih gelap. Pohon-pohon semakin rapat di pinggir jalan. Lampu jalan mulai menghilang sehingga mereka mengandalkan penerangan dari mobil saja. Roy memandangi kaca jendela, melihat jalan yang semakin sempit dan asing, tapi di dadanya ada rasa lega. Setidaknya, ia tidak harus tidur di terminal malam ini. Tepat saat mobil melewati jembatan kayu, Roy bersandar ke sandaran kursi. Perjalanannya menuju ke pedalaman baru saja dimulai. Perjalanan di dalam mobil tua tersebut
Tidak berlangsung lama. Setelah kira-kira 45 menit melintasi jalan beraspal yang mulai rusak, mobil berhenti. Di depan sebuah pos kecil dari kayu, ada papan bertuliskan pertigaan jalur dalam, khusus motor dan ojek. Pak Yusuf mematikan mesin, lalu menoleh ke arah Roy. Maaf, cuma bisa mengantar sampai di sini saja. Jalan ke dalam tidak bisa dilalui mobil. Harus naik motor sampai ke sana. Roy memandang ke arah yang ditujukan. Jalan tanah merah membentang ke dalam hutan, tampak sempit dan licin, mungkin akibat hujan semalam. Di sana, di bawah pohon besar, dua orang lelaki duduk sambil merokok di atas motor. Salah satu dari mereka melambaikan tangan ke arah Pak Yusuf yang segera turun. Tidak lama kemudian, Pak Yusuf kembali lagi. Saya sudah pesan tukang ojek yang akan mengantarkanmu. Itu si Marli. Dia tahu jalan ke Telaga Warna, ujar Pak Yusuf. Roy mengangguk penuh syukur, lantas segera turun. Ia mengucapkan terima kasih sambil meraih tas ransel. Koper kecilnya ditinggalkan, sulit dibawa dengan motor. Kata Pak Yusuf, besok dia akan mengantarkannya ke tempat tinggal baru Roy. Pak Yusuf menepuk bahu Roy sebelum ia kembali ke mobil. Hati-hati ya, jalurnya licin. Tapi si Marli sudah biasa ke dalam sana. Roy menyeberang jalan, lalu mendekat kedua lelaki tadi. Yang bernama Marli adalah lelaki kurus berkulit gelap dan mengenakan jaket lusuh. Wajahnya penuh bintik bekas jerawat, tapi senyumnya ramah. Dokter Roy ya? Tanyanya sambil berdiri. Ya, betul. Ayo naik aja dok, kita langsung berangkat. Soalnya kalau malam, jalan ke sana rawan longsor. Roy menaiki motor, duduk di belakang Marli sambil mengencangkan pegangan pada pinggang. Motor mulai melaju, meninggalkan jalanan aspal dan masuk ke jalur sempit yang dikelilingi semak tinggi dan pohon karet. Kenapa datang sendirian dok? Orang yang menjemput saya tidak datang. Mungkin ada masalah di desa. Wah, ya juga ya. Untung tadi Pak Dokter ketemu Pak Yusuf. Dia itu orangnya baik sekali dan selalu siap menolong orang yang butuh pertolongan. Roy mengakui apa yang dikatakan Marli memang benar. Tadi Pak Yusuf bahkan menolak keras saat Roy ingin membayar ongkos. Perjalanan mereka terasa seperti menembus perut rimba. Daun-daun merunduk ke jalur tanah, ranting-ranting memukul lengan Roy. Ditambah lagi, tanah yang dilalui terasa licin. Ban motor beberapa kali tergelincir sedikit. Beruntung Marli menguasainya dengan baik. Berapa lama lagi sampai ke Telaga Warna? Tanya Roy. Suaranya harus sedikit ditinggikan karena suara mesin motor. Ya kalau lancar sekitar 15 menit lagi, jawab Marli. Tapi kondisi jalan tidak bisa dipastikan. Kalau musim kemarau sih harusnya bisa sampai lebih cepat. Sesekali mereka harus melewati genangan air dan kubangan lumpur. Beberapa bagian jalur bahkan lebih mirip parit sempit dengan akar-akar pohon menjulur di sepanjang dinding. Sekitar 10 menit kemudian, motor tiba-tiba berhenti. Marli mematikan mesin dan turun. Ada apa ya? Roy ikut turun dan menatap ke arah depan. Di sana jalan benar-benar putus. Longsoran tanah merah telah menimbun sebagian besar jalur, menyisakan lereng licin dengan batu-batu besar. Marli menyentuh helmnya sambil menghela nafas. Tadi pagi belum separah ini padahal. Roy menelan ludah saat menatap lereng yang tertutup longsoran. Masih bisa lewat kan? Ya kalau pakai motor jelas nggak bisa. Tapi kalau jalan kaki masih bisa. Lewat sisi kanan, lalu putar sedikit, agak menanjak sebelum kemudian sampai ke jalan kecil di sebelah bukit. Roy menatap jalur yang ditujukan Marli. Tidak ada papan petunjuk, hanya semak belukar dan batu-batu. Kira-kira berapa jauh lagi ya kalau ke sana dengan jalan kaki? Sisa 2 kilometer lagi dok. Lewat jalan kecil itu, tembus ke bagian belakang kampung, ada jembatan kayu kecil. Nanti belok kiri. Nah, di sekitar sana sudah ada perumahan penduduk. Roy memandangi tanah yang licin itu. Ia merapatkan tali tasnya, lantas menghela nafas panjang. Apa boleh buat? Saya jalan kaki aja. Terima kasih sudah mengantar sejauh ini mas.
Marley tersenyum Rico. Maaf, karena tidak bisa mengantar sampai ke ujung. Kalau saya paksa, takutnya nanti kita semua malah celaka. Roy mengangguk faham. Saya mengerti kok, Mas. Marley mengeluarkan botol air dari kantong motornya, lalu memberikannya. Ambil ini dok, buat jaga-jaga. Jangan minum dari sungai. Terima kasih mas. Setelah berjabat tangan, Marley menyalakan motornya kembali dan perlahan berbalik arah. Suara knalpot motor menjauh dan akhirnya menghilang di telan pepohonan. Roy berdiri sendirian, memandangi jalur longsor di depannya. Ia melangkah perlahan, memilih bagian tanah yang padat. Sesekali ia harus berpegangan pada akar dan batang pohon agar tidak tergelincir. Langkah demi langkah ia jalani. Jalan yang ditunjukkan Marley ternyata lebih sulit dari dugaannya. Jalurnya menyempit dan menanjak, lalu berbelok ke arah semak tinggi. Di balik semak itu, jalur kembali terbuka, namun hanya selebar tubuh orang dewasa. Burung-burung malam mulai bersuara. Udara makin lembab, ditambah suara desing nyamuk di telinganya. Roy berhenti sejenak untuk minum, lalu kembali berjalan. Kakinya mulai lelah karena tidak terbiasa berjalan kaki sejauh ini. Tumbuhan berduri beberapa kali menggores betisnya. Setelah hampir 30 menit berjalan, akhirnya ia melihat sesuatu di kejauhan, jembatan kayu kecil yang melintas aliran sungai sempit. Sungai itu mengalir tenang, airnya jernih tapi alirannya deras. Di seberang jembatan, jalur tanah mengarah ke arah kiri seperti yang dikatakan Marley tadi. Roy mempercepat langkah, tetapi menyeberangi jembatan kayu itu dengan hati-hati. Beberapa papan sudah lapuk sehingga berderak saat diinjak. Untungnya jembatan itu cukup kuat menahan berat badannya. Begitu melewati jembatan, Roy menyusuri jalan kecil menuju kampung. Langit mulai gelap. Awan-awan di langit tampak menggantung, menandakan hujan bisa turun kapan saja. Akhirnya, dari balik pohon besar, Roy melihat cahaya temaram di kejauhan. Bentuk atap rumah-rumah kayu mulai terlihat. Suara gonggongan anjing terdengar samar. Roy melangkah lebih cepat, membelah jalanan tanah yang basah oleh sisa hujan. Sinar dari balik pepohonan semakin terang, semakin dekat. Ia menyadari bahwa cahaya tersebut bukan berasal dari lampu listrik, melainkan dari obor-obor bambu yang ditancapkan di sepanjang jalan kampung. Roy berhenti sejenak. Matanya memandangi pemandangan di depannya dengan heran. Obor? Bisiknya heran. Cahaya obor bergoyang tertiup angin malam. Apa mati lampu ya di sini? Dia mengangkat kepala untuk melihat kabel listrik yang biasanya ada di perkotaan kosong. Roy bisa menatap langsung ke langit malam tanpa terhalang kabel yang semrawut. Bukan hanya tidak ada lampu, di sini juga tak terdengar dengungan alat elektronik. Roy menelan ludah yang terasa pahit. Sepertinya dia bertugas di daerah yang benar-benar tertinggal. Rumah-rumah di sepanjang jalan kampung berdiri di atas tiang kayu. Lantai mereka dari papan, dindingnya anyaman bambu. Sementara atapnya beratapkan rumbia. Astaga, gumam Roy sambil mengamati tempat tersebut lebih detail. Beberapa rumah memiliki anak tangga kayu yang sudah mulai lapuk, dengan tanaman liar tumbuh di sela-sela bawah kolong rumah. Berkat bantuan cahaya obor, Roy akhirnya bisa melihat sosok-sosok manusia di kampung tersebut. Beberapa penduduk tampak duduk di serambi rumah, yang lain berdiri di depan halaman. Semua memandangi Roy dengan sorot mata yang tidak kalah heran. Roy menatapi pakaiannya sendiri, mengira dia memakai baju berlebihan sehingga dipandang sedemikian rupa. Tapi hari ini, dia hanya memakai kaos dan celana jeans. Jaket yang dipakainya sudah dilepas dari tadi karena badannya berkeringat setelah berjalan cukup jauh.
Pakaiannya normal, sama sekali tidak mencolok. Roy mempercepat langkah, tapi ia terpaksa berhenti ketika bertemu serombongan anak di depannya. Salah satu anak menatap Roy sambil menghisap jari telunjuknya. Yang lain tersenyum malu-malu, lalu bersembunyi di balik tubuh temannya yang berbadan lebih tinggi. Roy berusaha tersenyum. "Kenapa kalian masih bermain di luar?" Seketika, Roy mengerang karena menyadari pertanyaannya yang terasa konyol. Ya, ini kampung mereka, ada banyak orang dewasa yang juga berada di luar rumah. Kenapa Roy harus mempertanyakan alasan anak-anak itu bermain? Dia bergetar, melanjutkan langkah masuk lebih jauh ke dalam kampung. Sebenarnya, Roy ingin bertanya pada salah satu penduduk tentang posisi rumah kepala desa, tetapi ia memilih tidak melakukannya. Firasat Roy mengatakan untuk terus berjalan dan jangan melakukan kontak mata dengan para warga. Mau kemana? Langkah Roy terhenti tiba-tiba ketika ia mendengar pertanyaan yang diajukan dengan suara serak padanya. Dia menoleh, menatap lelaki bertubuh kurus yang baru saja muncul dari salah satu rumah panggung, umurnya sekitar 40, dengan rambut cepak dan garis-garis usia yang menghiasi wajahnya. Mau kemana? Ulang lelaki itu dengan suara tidak sabaran. Cahaya obor dari teras rumah menyinari sebagian wajahnya, sorot matanya tajam, tapi tidak menunjukkan ancaman. Justru sebaliknya, dia tampak senang melihat kemunculan Roy. Roy pun akhirnya berani menjawab. "Apa ini desa Telaga Warna, Pak?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Dia mengedipkan mata lalu menggaruk kepala. "Kalau ini bukan desa Telaga Warna, lalu apa?" Roy mengembuskan nafas lega. "Syukurlah, saya datang ke tempat yang tepat." Dia melangkah lebih dekat. "Saya Roy, dokter yang ditugaskan dari kota. Maaf, saya baru sampai malam-malam begini karena jalanan tadi longsor." Uluran tangan Roy tidak disambut. Lelaki itu justru menunjuk ke rumah panggung yang lebih terang dan sedikit lebih tinggi dari yang lain. "Kedatanganmu sudah ditunggu, Dok. Itu rumah Pak Kepala Dusun. Sebaiknya kamu cepat datang ke sana," katanya sambil menunjuk ke arah rumah panggung. Roy sempat tertegun. "Kepala dusun?" "Ya, Bapak Kepala Dusun." Roy menoleh ke arah rumah yang dimaksud. Api obor di depannya memang lebih banyak daripada rumah yang lain. Akan tetapi, seingat Roy, kepala desa Telaga Warna adalah Bu Mirna, seorang perempuan parubaya. Roy menggelengkan kepala. Mungkin ada salah paham di sini dan bisa dibicarakan nanti. Yang penting, dia sudah tiba di tujuan dan bisa beristirahat malam ini. Sisanya akan diurus besok. "Baik, saya akan ke sana," ujar Roy. Ia melangkah pelan, namun sebelum pergi, ia menoleh kembali ke arah lelaki itu. "Terima kasih, Pak." Lelaki itu mengangguk sekali lagi, seraya menyeringai memperlihatkan giginya yang putih. Dia segera memutar, tubuhnya lalu menghilang di balik gang kecil menuju rumah lain. Roy melangkah menuju rumah yang ditunjuk oleh lelaki tadi. Rumah panggung tersebut berdiri di tengah tanah lapang kecil, sedikit lebih tinggi dari rumah-rumah di sekitarnya. Di sekelilingnya tertancap 4 obor besar yang cahayanya menari di permukaan papan dinding. Tangga kayu berderit saat Roy menapak satu persatu anak tangga. Ia hampir mencapai serambi ketika pandangannya bertemu dengan sepasang mata dari balik pilar kayu di ujung serambi. Seorang gadis berdiri di sana, setengah tersembunyi di balik bayangan. Rambutnya hitam panjang, menjuntai melewati bahu. Dia mengenakan kain panjang berwarna coklat tua dan blus sederhana dari bahan tipis yang tampak sudah usang. Wajahnya pucat tertimpa cahaya obor, sementara sorot matanya penuh rasa cemas. Roy menghentikan langkah. Meski penerangan di tempat tersebut buruk, dia bisa melihat wajah gadis itu manis dan menyenangkan dipandang. Gadis itu menatapnya beberapa detik,
lalu memalingkan wajah sejenak seperti sedang menimbang sesuatu. Kemudian, ia kembali menatap Roy dan memberi isyarat dengan tangan. Dia memberi sebuah isyarat yang berarti mendekatlah diam-diam. Roy melangkah ke sisi serambi, menjauh dari pandangan orang di rumah. Saat jarak mereka hanya sekitar 1 meter, gadis itu berbicara dengan suara nyaris berbisik. "Kenapa kamu ada di sini?" Roy mengerutkan kening. "Oh, aku ditugaskan di sini." Gadis itu tampak makin resah. "Kenapa kamu bisa sampai di sini? Siapa yang mengantarmu?" Naik ojek Mas Marley. Karena jalanan longsor, jadi aku terpaksa jalan kaki. Tapi tunggu dulu. Kenapa kamu menarik tanganku?" Gadis itu mencengkram tangan Roy dengan kuat, kukunya menancap tajam sehingga Roy meringis menahan perih. Dia menatap Roy dengan sorot mata yang kini lebih tegas. "Kamu harus keluar dari sini. Malam ini juga. Usahakan jangan sampai tertidur, apalagi makan apapun yang mereka berikan padamu." "Loh, kenapa? Aku ditugaskan pemerintah untuk kesini. Kenapa harus pergi?" Gadis itu menoleh cepat ke arah pintu rumah. Langkah-langkah dari dalam rumah mulai terdengar. "Aku hanya bisa memperingatkanmu sampai di sini. Selebihnya kamu harus mencari jalan sendiri kalau kamu mau selamat. Tapi kamu akan menyesal kalau memilih tetap tinggal di sini. Mereka semua tidak seperti yang kamu kira," bisiknya cepat. Roy hendak bertanya lagi, tetapi suara pintu terbuka memotong obrolan tersebut. Dari dalam rumah muncul seorang lelaki tua diiringi oleh lelaki yang lebih muda. Lelaki lebih muda itu menatap Roy dengan tatapan tajam seolah tak suka, lalu meraih tangan lelaki yang lebih tua. Mereka melangkah keluar pintu. Si lelaki tua tersenyum pada Roy. "Selamat datang di tempat kami. Kamu pasti sangat lelah karena harus berjalan kaki sampai di sini," katanya ramah. Roy menyempatkan diri untuk menoleh ke arah gadis tadi, tetapi gadis itu sudah tidak ada, hanya bayangan gelap dan pilar kayu yang berdiri di sana. Serambi tempatnya berada cukup tinggi. Apa mungkin dia melompat turun? Tapi seharusnya suara kakinya yang melompat ke tanah pasti terdengar oleh semua orang. "Mas," Roy terkejut. Ia tersenyum berikuk karena ketahuan sedang melamun. "Ternyata tempat ini sangat asri ya, Pak." Lelaki tua yang rupanya adalah kepala dusun itu terkekeh. "Namanya juga desa. Pasti sangat asri, Mas." Mereka bersalaman tangan. Roy menyebutkan namanya, tetapi kepala dusun hanya menyuruhnya memanggil dia dengan sebutan kepala dusun. "Warga di sini juga menyebutku kepala dusun. Sebagai warga baru, tidak ada salahnya kamu memanggil dengan panggilan yang sama. Kami sudah lama menunggu kedatanganmu. Syukurlah, kamu berhasil selamat sampai di sini meski jalanan sedang tidak bersahabat." "Benar, Pak. Perjalanannya agak sulit, tapi saya juga senang sudah sampai." Kepala dusun itu terkekeh kecil. "Silakan masuk. Makan dulu sebelum istirahat. Tubuhmu pasti lelah." Roy mengikuti langkah kepala dusun ke dalam rumah. Bagian dalam rumah itu diterangi cahaya obor dan pelita minyak tanah. Dindingnya dari papan yang tidak dicat. Di ruang tengah telah disiapkan tikar pandan dan sebuah nampan besar berisikan makanan. Nasi putih, ikan panggang, sambal merah dan sepiring sayur berkuah kental yang berwarna gelap. Di sampingnya ada gelas berisi air bening. Perut Roy sebenarnya lapar, tapi ucapan gadis misterius tadi terus terngiang di benaknya. Jangan makan apapun yang mereka beri. Meski tidak tahu kenapa gadis itu melarangnya, Roy merasa dia pasti punya alasan kuat. Kepala dusun duduk di seberang, wajahnya tampak tenang. "Silakan, Mas. Makanan sederhana memang tidak seenak seperti di kota, tapi semua diolah dari bahan yang masih segar." Roy tersenyum kaku. "Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya masih kenyang. Di perjalanan tadi sempat makan dulu sebelum berangkat ke sini." Kepala dusun menaikkan alis. "Oh,
Saya kira kamu belum sempat makan apa-apa. Roy cepat-cepat menambahkan. Ya, perut saya juga agak begah karena perjalanan naik motor tadi. Mungkin saya akan makan nanti malam kalau sudah agak reda. Kepala dusun mengangguk pelan, matanya memperhatikan gerak-gerik Roy dengan cermat. Tidak apa-apa. Kalau lapar nanti malam, tinggal bilang saja. Dia menepuk bahu lelaki muda yang tidak mau jauh darinya. Panggil dia, Suhar. Kamarnya persis di samping kamarmu. Terima kasih, Pak. Saya berterima kasih sudah disambut dengan baik. Mas Roy mau membersihkan tubuh dulu? Tanya Suhar dengan suara lembut. Roy mengerjapkan mata kaget. Melihat perawakan Suhar yang kekar, dia tidak mengira Suhar memiliki suara lembut seperti perempuan. Kamar mandi ada di belakang sana. Mau saya antar? Kepala Roy langsung digelengkan. Saya sendiri aja. Suhar tertawa sambil menutup mulutnya menggunakan tangan. Pak kepala dusun memandang Suhar gemas, lalu menyuruhnya menyiapkan kamar untuk Roy. Beberapa saat kemudian, Roy sudah berada di dalam kamar tamu yang disediakan oleh kepala dusun. Tetapi dia tidak bisa memejamkan mata sama sekali meski seluruh badannya terasa luluh lantak. Suasana malam di rumah tersebut sangatlah sunyi. Semua orang sepertinya sudah tertidur. Di luar, obor yang dipasang di sudut halaman masih menyala, menebar cahaya kuning redup ke dalam kamarnya lewat kisi-kisi jendela. Roy menghembuskan nafas. Badannya belum sepenuhnya rileks. Bayangan gadis misterius tadi terus terbayang begitu jelas. Begitu juga kata-katanya yang menancap di kepala. Jangan makan apapun di sini. Keluar malam ini juga. Mereka tidak seperti yang kamu kira. Roy mengulangi kata demi kata sambil berusaha memikirkan apa yang dimaksud oleh gadis itu. Dia mengusap wajah, kemudian memejamkan mata. Bodoh. Kenapa aku harus mempercayai gadis yang baru kutemui tadi? Bisa saja sebenarnya dia kurang waras. Atau suruhan dukun di sini yang tidak suka melihat ada dokter masuk ke kampung mereka. Suara kecil terdengar di luar. Roy mengabaikannya. Mungkin itu hanya serangga yang berusaha masuk. Tap. Kali ini lebih jelas, seperti ada sesuatu yang dilemparkan ke jendela. Roy langsung duduk. Jantungnya berdetak cepat. Perlahan ia merangkak ke arah jendela dan membukanya sedikit agar bisa melihat. Di bawah sinar obor, ada sosok yang berdiri di bawah jendela, gadis yang tadi mengajaknya bicara. Wajahnya hanya setengah terlihat, tapi sorot matanya tajam sekaligus mendesak. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Roy secepatnya keluar dari kamar. Kenapa? Bisik Roy. Gadis itu masih memberi isyarat agar ia bergegas. Roy ragu sejenak. Tapi saat gadis itu bersiap kembali melemparkan kerikil ke arahnya, Roy sudah mengambil keputusan. Ia menyambar jaket dan meraih tas ransel, lalu membuka jendela dengan pelan. Engselnya berderit, mengeluarkan suara seret, membuat Roy berhenti sesaat. Dia menoleh ke pintu kamar yang masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda orang lain terbangun. Dengan hati-hati, Roy naik ke jendela dan melompat turun. Tanah basah menyambutnya. Aduh, orang Roy karena kakinya terasa seperti terkilir. Dia ingin memijat kakinya sebentar, tetapi gadis itu langsung menarik lengannya. Cepat, jangan buang waktu, bisiknya. Kita mau kemana? Jangan banyak tanya, ikut saja. Mereka berlari, menyelinap di antara bayangan rumah-rumah panggung. Guna menghindari jalan utama, kaki mereka yang tidak menggunakan alas menjejak tanah lunak. Udara malam terasa makin dingin, tapi keringat Roy sudah membasahi pelipisnya. Namun, langkah mereka rupanya masih cukup berisik, walau sudah berhati-hati. Dari rumah kepala dusun, terdengar suara pintu dibuka keras. Seseorang meneriakkan sesuatu tak jelas, tapi penuh kecurigaan. Mereka sudah tahu aku kabur, kata Roy. Mereka belum terlalu jauh, sehingga bisa mendengar suara ramai langkah kaki mendekat ke kamar yang tadi ditinggalkan. Pintu kamar didorong, disusul oleh suara keras. Dia sudah tidak ada.
Jendelanya terbuka. Pasti dia kabur dari sini. Roy menoleh cepat ke arah suara itu. Gadis di sampingnya menggenggam tangannya lebih erat. Ayo, cepat lari. Jangan lihat ke belakang. Mereka berbelok ke lorong kecil di antara dua rumah, lalu menuruni jalan setapak yang mengarah ke sisi kampung. Dari belakang, teriakan saling bersahutan, obor dinyalakan lebih banyak, disusul suara langkah orang-orang yang keluar terburu-buru dari sebuah rumah. Kejar dia, pasti ada yang menolongnya. Roy dan gadis itu berlari makin cepat hingga nafas mereka tersengal. Api dari obor-obor yang menyusul menciptakan bayangan di tanah, jumlahnya terus bertambah, mungkin puluhan atau ratusan. Roy tersandung akar pohon dan hampir jatuh, tapi gadis itu menariknya. Ayo, kita sudah dekat. Memangnya kemana kita akan pergi? Roy bertanya di antara nafas yang berat. Ke sungai, jawab gadis itu. Langkah mereka berbelok ke arah pepohonan lebat. Cahaya dari kampung perlahan tertinggal di belakang, tapi obor-obor itu masih mengejar, bahkan semakin dekat. Suara langkah kaki berderap di tanah membuat Roy gemetar, disusul oleh teriakan-teriakan yang menggetarkan hatinya. Kenapa mereka mengejarku? Gadis di sampingnya tak menjawab. Ia setengah menyeret Roy agar berlari kian cepat. Akhirnya, dari balik semak dan pohon-pohon tinggi, terbukalah pemandangan tepi sungai. Airnya deras, berkilat oleh cahaya bulan yang setengah tertutup awan. Di dekatnya berdiri pohon beringin besar, akarnya menjuntai menyentuh air. Sungai itu lebar dan tampak dalam. Gadis itu berhenti, lalu menarik nafas. Kamu harus pergi sendirian. Roy menoleh dengan nafas memburu. Apa maksudmu? Kamu harus menyeberang sekarang juga. Gadis itu memegang baunya, matanya berkaca-kaca. Mereka tidak akan berhenti kalau kamu masih di sini. Tapi kamu harus ikut juga. Kita pergi bersama-sama. Gadis itu menggeleng. Aku tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Aku tidak bisa keluar dari kampung ini, Roy. Tubuhku tidak akan bisa melewati batas sungai. Ujarnya pelan. Roy menatapnya bingung. Apa maksudnya? Gadis itu menggenggam tangannya, lalu berkata dengan suara nyaris bergetar. Kalau kamu selamat, sampaikan salamku pada ibumu. Namaku Sartini, dan ibumu akan tahu siapa aku. Suara langkah kaki dan teriakan sudah sangat dekat. Obor-obor tampak di balik semak. Bayangan manusia berkelebat cepat. Waktu mereka hampir habis. Roy masih mencoba menarik Sartini. Ayolah, aku tidak akan pergi sendirian meninggalkanmu. Tapi dengan kekuatan tak terduga, Sartini mendorong tubuh Roy ke dalam sungai. Air yang dingin langsung menyergap tubuhnya. Roy jatuh terdolong ke dalam arus. Dia menelan sedikit air, lalu cepat-cepat berenang ke tengah. Dia menoleh ke belakang sekali lagi. Sartini berdiri di bawah pohon beringin. Tubuhnya disinari nyala obor yang kini mengelilinginya dari segala arah. Ia berdiri tenang meski dibentak banyak orang. Roy tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sartini telah memilih untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Dia kembali memalingkan wajah, berniat terus menyeberangi sungai, lalu pergi dari kampung aneh tersebut. Akan tetapi, arus yang deras justru membawa Roy hanyut menjauh dari tepian. Perlahan, nyala obor menghilang di balik pepohonan. Hanya bayangan Sartini yang tertinggal di benaknya berdiri dengan sedikit membungkuk penuh kesedihan ketika menatapnya untuk terakhir kali. Suhu air begitu dingin, terasa menusuk seperti jarum-jarum halus yang menembus kulit Roy. Tubuhnya terguncang, terbawa derasnya sungai. Ia berusaha berenang melawan arus, tapi tenaganya terus menipis. Telinganya berdengung, pandangannya buram. Suara-suara di tepian sungai menghilang, berganti dengan gemuruh air dan desir angin malam. Sudahlah, mungkin memang begini akhirnya, pikir Roy pasrah. Tubuhnya mengambang tak berdaya. Namun
Saat tubuhnya hampir sepenuhnya tenggelam, samar-samar ia mendengar sesuatu. Suara itu datang dari kejauhan, teriakan yang terus mengulang-ulang namanya. Mas, mas, bangun mas. Matanya terbuka sedikit, terang, terlalu terang. Ia tidak melihat obor atau pepohonan lagi, sebaliknya cahaya matahari menyilaukan pandangannya. Di dekatnya banyak lelaki berpakaian loreng, lainnya memakai baju kaos polos dan topi lapangan. Wajah-wajah asing menatapnya cemas. Dia sudah sadar. Roy, kau dengar kami, Roy? Roy panik. Jangan sentuh aku, dia berteriak. Lalu tubuhnya menggeliat lemah dan kembali jatuh ke dalam kegelapan, pingsan untuk kedua kalinya. Kali berikutnya, Roy sadar. Suasana benar-benar berbeda. Udara kini dingin tapi bersih, ditambah aroma alkohol medis yang menusuk hidung. Roy membuka mata perlahan. Langit-langit di atas kepalanya putih bersih, sama dengan dinding yang juga putih. Suara mesin monitor detak jantung berbunyi lembut di sebelah kanan. Jarum infus tertancap di tangannya. Dia sudah mengenakan pakaian pasien. Dia sudah di rumah sakit. Roy, suara lembut itu datang dari sisi kiri. Ia menoleh perlahan agar kepalanya tidak pusing. Di sana duduk seorang perempuan berkerudung biru muda. Wajahnya dipenuhi gurat lelah dan mata yang sembab karena menangis terlalu lama. Tangannya memegang tangan Roy. Jemarinya gemetar karena tidak percaya. Roy akhirnya bangun. Ibu. Perempuan itu mengangguk cepat. Lalu air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Roy lebih erat, seolah tak mau melepaskan anaknya lagi. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, nak. Ibu pikir kamu sudah. Suara ibunya tercekat. Sisanya tenggelam dalam isak yang sejak tadi ditahannya. Roy memejamkan mata. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya mulai menyusun ulang potongan-potongan peristiwa. Sungai Sartini, kejaran obor, rumah kepala dusun, dan kampung aneh itu. Ibu, kita ada di rumah sakit mana, Bu? Tanyanya pelan. Rumah sakit di kota. Kamu ditemukan 3 hari lalu di pinggir sungai, pingsan dengan tubuh yang penuh luka lecet. Tim SAR membawa kamu ke sini. Roy menatap langit-langit. Apa? Aku pingsan selama 3 hari. Ibunya mengangguk. Sebelumnya kamu hilang selama 4 hari. Tidak ada yang tahu kamu di mana. Warga kamu tempat kamu ditugaskan pun bilang kamu tidak pernah datang. Roy memicingkan mata. Tapi Bu, aku ke sana, Bu. Aku sempat masuk kampung itu. Aku bertemu banyak orang di sana, Bu. Bahkan sempat masuk ke rumah kepala dusun. Ibunya menatapnya dengan cemas. Tukang ojek yang mengantarmu malam itu datang ke Telaga Warna pagi harinya. Dia membawa koper yang kamu titipkan pada Pak Yusuf. Waktu dia datang lagi, jalan longsor sudah dibuka. Tapi saat dia bertanya pada orang yang ada di sana, semua warga bilang mereka tidak pernah melihat kamu. Mereka pun panik dan langsung melakukan pencarian. Roy terdiam. Lalu tanyanya pelan karena ibunya tak segera melanjutkan ceritanya. Mereka mengira kamu tersesat dan masuk ke dalam desa gaib. Telaga Warna itu memang berada di dekat hutan, Roy. Dan menurut mereka, di sana ada perkampungan yang dihuni oleh makhluk halus. Warga dan tim SAR akhirnya menyusuri sungai. Mereka pikir kamu jatuh dari lereng. Baru di hari ketiga lah, orang melihat tubuhmu tergeletak di semak di tepi sungai. Kamu masih bernafas, tapi sudah sangat lemah, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Roy menelan ludah. Aku tidak mengerti, Bu. Ibunya menyentuh dahinya lembut. Sudah, kamu tidak usah berpikir terlalu berat sekarang ya. Yang penting kamu sudah selamat. Bu, bisik Roy lagi. Ya, apa Ibu pernah kenal seseorang yang bernama Sartini? Ibu Roy menatapnya. Raut wajahnya berubah, bibirnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara selama beberapa detik. Kamu bilang namanya siapa? Tanya ibunya seolah tidak percaya pada pendengarannya sendiri. Sartini, Bu. Dia yang menyelamatkanku dari kampung aneh itu. Dia menyuruhku untuk menyampaikan salam pada Ibu.
Ketika ku ajak untuk pergi bersama, Sartini bilang kalau dia tidak bisa melewati sungai. Entah bagaimana nasibnya sekarang. Wajah ibunya memucat. Ia perlahan melepaskan genggaman tangan Roy. Matanya menerawang. Sartini, gumamnya. Jadi, ibu kenal? Perempuan itu terdiam lama sebelum menjawab. Ia menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca lagi karena perasaan tidak percaya bercampur haru. Dulu, nenekmu punya adik yang bernama Sartini. Adiknya nenek. Roy semakin tidak mengerti. Gadis yang ditemuinya saat itu masih sangat muda, sedangkan neneknya sudah meninggal 10 tahun lalu. Nenekmu berasal dari sebuah desa yang terkena longsor. Semua penduduk di desa itu meninggal kecuali nenekmu dan satu orang warga lagi. Roy tidak bisa berkata-kata lagi. Dan Sartini adalah salah satu korban yang meninggal dalam musibah longsor tersebut. Mungkin dialah yang datang menolongmu agar tidak menjadi penghuni desa gaib itu selamanya. Roy hanya bisa terdiam. Dia tidak akan pernah lupa atas pertolongan Sartini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Ngeri banget ya. Roy, seorang dokter muda hampir saja terjebak di desa gaib yang ternyata desa itu bukan desa Telaga Warna yang dia tuju teman-teman, tapi itu adalah alam gaib. Yang mana desa itu dulunya pernah ada, tapi hilang karena bencana longsor. Jadi ada beberapa juga warga yang selamat, tapi mayoritas meninggal karena bencana tersebut. Dan di sini beruntungnya Roy, ada sosok yang menolong dia, seorang wanita muda yang bernama Sartini. Nah, dialah yang nolong si Roy. Ditanya kan, kamu ngapain di sini? Ya dia, ya emang ditugasin di sini. Tapi kok masih pakai lampu templok, masih ada obor. Ternyata Sartini adalah salah satu jiwa yang terjebak di alam gaib itu. Dia hanya membantu Roy, tapi dia sendiri nggak bisa balik ke sana. Dia cuma menyampaikan salam pada ibundanya Roy dan bilang nama dia Sartini. Yang mana ternyata ketika Roy hanyut di sungai dan ditemukan ternyata 4 hari setelahnya, yang mana di sini ternyata Sartini ini adalah adik dari neneknya Roy, berarti bibinya dari ibundanya Roy, dan memang beliau adalah orang yang ikut meninggal dunia dalam kejadian bencana longsor itu. Waduh, kalau nggak ada Sartini udah nggak bisa balik sih Roy ya kan, terjebak dia di desa gaib itu. Luar biasa kisahnya, keren pakai banget, nggak nyangka ya, ternyata desa itu desa gaib. Dan keren pakai banget, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat Isyawara Senja, terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah kerennya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh dong diklik biar viral ya video ini, dan boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain ya tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.